Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan kan lagi heboh nih ya tentang kematian dua orang, yaitu Vina dan Eki, yang mana sebetulnya kematian mereka sudah cukup lama ya, yaitu tahun 2016. Tapi kenapa heboh? Karena beberapa minggu yang lalu itu ada sebuah film yang mengangkat tentang kematian mereka, di mana gara-gara film tersebut pihak kepolisian menjadi pihak yang kebakaran jenggot ya, karena dalam film tersebut seolah-olah itu menunjukkan bahwa ada kerjaan polisi yang nggak beres ya. Itu yang tersirat ya dari pemberitaan yang kita ikuti akhir-akhir ini. Tadinya saya sebetulnya kurang perhatian pada kasus ini karena memang ya cukup banyak ya yang kita urusin. Tapi karena sering muncul di beranda, akhirnya saya sempatkan untuk mencoba ya bikin rangkuman ya, kawan. Sebetulnya apa sih yang terjadi, lalu bagaimana statusnya sekarang. Lalu kenapa juga ada nama 4 orang ini kok sekarang sepertinya dimusuhi oleh masyarakat ya, terutama netizen ya, kawan. Yang mana kalau ada video tentang kasus ini selalu di bawahnya itu ada hujatan-hujatan terhadap 4 orang ini gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas ya, mudah-mudahan ini bisa menjelaskan ke kawan-kawan bagaimana sih duduk perkaranya sekarang gitu ya. Baik, kembali ya kawan-kawan, kematian kedua orang ini, Vina dan Eki, itu kan dulu terjadi di tahun 2016. Awalnya oleh polisi, kedua orang ini dianggap meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal, yang mana mereka naik sepeda motor ngebut lalu nabrak tiang, lalu keduanya meninggal dunia. Nah, namun kemudian ya tetangganya atau temannya Vina ini kedapatan kesurupan ya, kesurupan lalu mengatakan bahwa Vina dan Eki ini dibunuh gitu ya. Nah, berdasarkan orang yang kesurupan ini akhirnya kemudian muncul dugaan bahwa kematian Vina dan Eki ini dibunuh gitu ya. Nah, kemudian ya Pak Rudiana, jadi Pak Rudiana ini adalah bapaknya Eki ya, kawan. Itu kemudian ya bersama dengan 4 orang ini ya, kemudian menjadi saksi yang memberatkan bagi 8 orang ini, kawan. Jadi 8 orang ini dituduh membunuh Vina dan Eki. Nah, kemudian sekarang melompat ke tahun 2024 ini ya kawan. Jadi gara-gara ada film ini, kemudian kasus lama ini terungkap kembali ya. Jadi gara-gara film ini, kemudian polisi merasa terpojokkan mungkin ya kawan. Lalu kemudian berusaha menangkap 3 orang lagi yang masih buron gitu ya. Nah, belakangan yang namanya Peggy ini ditangkap ya. Peggy ditangkap. Tapi belakangan Peggy dibebaskan di proses pra-peradilan ya kawan, karena penangkapannya dianggap tidak sesuai dengan hukum gitu ya. Nah, kemudian ya karena kasus ini ramai kembali, maka kemudian muncul satu sosok yang bernama Bu Titin ya. Jadi sebetulnya yang namanya Bu Titin ini ya kawan, itu beliau adalah pengacara yang mana dari dulu itu membela orang yang dipenjara ini ya. Karena apa? Ternyata menurut pengakuan 8 orang ini, mereka tidak pernah melakukan pembunuhan yang dituduhkan kepada mereka ya. Tapi entah bagaimana prosesnya, mereka kalah di pengadilan waktu itu sehingga mereka hingga sekarang itu udah dipenjara sekitar hampir 8 tahun gitu ya. Nah, meskipun pada akhirnya si Saka Tatal ini udah bebas karena dia waktu ditangkap itu umurnya masih di bawah ya, kategori masih anak-anak ya, sehingga dia dihukum tidak seberat yang lainnya. Sedangkan yang lainnya ini dihukum penjara seumur hidup. Nah, kemudian karena ya Bu Titin ini kemudian kembali bersuara ya, menyuarakan bahwa ke-8 orang ini sebetulnya tidak salah, maka kemudian masyarakat menjadi heboh ya, masyarakat menjadi curiga. Jangan-jangan polisi selama ini salah tangkap ya terhadap 8 orang ini. Dan salah satu orang yang aktif ya, aktif membela mereka itu adalah Kang Deddy Mulyadi, yang mana beliau adalah tokoh masyarakat yang dulunya adalah mantan Bupati Purwakarta ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini
akhirnya mencoba mencari informasi dari saksi-saksinya langsung ya kawan. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi sudah berhasil menemui Aep, kemudian berhasil menemui Dede. Kalau Liga Akbar saya nggak tahu, tapi yang jelas ya 3 orang ini pada akhirnya di beberapa wawancara di TV ya kawan, mereka mengakui bahwa sebetulnya mereka tidak melihat kejadian pembunuhan ini gitu ya. Bahkan si Dede dan Liga Akbar ini mengakui bahwa mereka hanya disuruh untuk menjadi saksi untuk hal yang mereka tidak ketahui. Dan kemudian ketika ditanya siapa yang nyuruh, ya mereka mengatakan bahwa yang nyuruh adalah Pak Rudiana. Ya. Makanya sekarang Pak Rudiana ini ya menjadi ya semacam public enemy bagi netizen juga ya kan, termasuk yang banyak dihujat juga. Gara-gara apa? Ya dianggap gara-gara dia maka 3 orang ini dianggap bersaksi palsu. Sehingga bisa disimpulkan ya kawan bahwa kesaksian ketiga orang ini akhirnya diragukan. Karena apa? Dulu mereka bersaksi katanya melihat pembunuhan, sekarang mereka mengatakan bahwa mereka tidak melihat pembunuhan. Jadi ya keterangan mereka kalau dibilang ya tidak konsisten. Nah, masyarakat itu lebih cenderung percaya kepada pengakuan mereka yang sekarang. Sehingga kemudian masyarakat ya sekarang, terutama netizen di internet ya kawan, itu beramai-ramai ya memojokkan Pak Rudiana ini. Karena dianggap Pak Rudiana inilah yang mengarahkan ketiga orang ini. Ya, saya tanya mau ngapain di sini? Ini buat jadi saksi. Saksi apa? Kata saya. Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana, kata saya. Ya, saya bilang sama kan kita nggak tahu apa-apa, kata saya. Kenapa jadi saksi? Udah ntar ikutin aja, kata. Oke, kamu diminta oleh Aep jadi saksi. Iya. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. Diminta jadi saksi. Aep yang ngomong ke kamu. Ya, Aep sama Pak Rudiana juga ngomong. Aep dan Pak Rudiana. Ya. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Aep dan Pak Rudiana sudah diskusi dong. Kemungkinan, Pak. Soalnya kan Aep minta kamu diantar. Iya. Ketika saudara dikejarnya oleh yang 7 orang itu? Iya, dikejar. 7 orang apa 8 orang? 4 orang. Yang ngejar memang 4 orang. Berboncengan? Berboncengan. Jadi 8? Iya. Ngejar. Terus saya takut di situ, saya pulang aja. Setelah ngejar, udah dipepet, terus saya takut, saya pulang. Jadi nggak tahu lagi kejadian apa setelah itu? Tahu. Setelah itu saya nggak tahu. Minta tolong nggak, bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Kan Liga bilang kan, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput Pak di rumah. Nah terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih bahwa ntar kamu ngaku kalau kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya, begitu? Diajarin data-data itu? Bukan diajarin, dirangkai Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok. Nah, sedangkan si Mel ini ya kawan, sampai sekarang belum berubah keterangannya. Dia masih mengaku bahwa dia melihat pembunuhan yang dilakukan oleh ke-8 orang ini gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang sekarang dari 4 saksi ini, 3 saksi ini udah mengaku tidak melihat, sedangkan 1 saksi masih melihat ya. Sehingga bisa dipahami kalau masyarakat ya tentu sangat curiga ya bahwa kasus ini sebetulnya hanya rekayasa gitu ya. Nah, kemudian ada 2 nama paling bawah ini kemudian belakangan dihapus ya. Karena apa? Dianggap oleh polisi ini hanya fiktif ya. Jadi orangnya sebetulnya tidak ada, entah kenapa dulu kok masuk ke DPO ya, daftar pencarian orang. Nah, kemudian muncul juga nama-nama baru yaitu Pak Oto ini ya, Oto Hasibuan ya kawan. Jadi Pak Oto Hasibuan ini sekarang juga aktif di pihak Bu Titin, yaitu membantu untuk membebaskan ya ke-8 orang ini, karena Pak Oto juga ada keyakinan bahwa ke-8 orang ini tidak bersalah gitu ya. Oh ya, sebagai koreksi ya, Saka Tatal sudah keluar dari penjara, tapi tetap ingin dipulihkan nama baiknya, karena sampai sekarang dia berstatus masih sebagai terpidana pembunuhan ya kawan.
Nah, kemudian ada 4 orang saksi lain ya kawan, yang mana 4 orang ini dulu ikut membantu memberikan kesaksian yang mana memberatkan pada ke-8 orang ini, gitu ya. Nah, kemudian ya ada ini 2 nama ini ya kawan. Jadi 2 orang ini ya, Elsa Sharif dan Pitra, ini mereka sekarang menjadi kuasa hukum Rudiana, menjadi pembelanya Rudiana. Nah, makanya nggak heran kalau mereka pun sekarang juga jadi sasaran hujatan netizen ya kawan. Karena apa? Masyarakat itu lebih percaya kepada 8 orang ini daripada ke Pak Rudiana. Sehingga otomatis ya pembela mereka yaitu Elsa dan Pitra ini pun ikut dimusuhi di dunia maya ya. Jadi kalau kamu perhatikan di acara-acara yang membahas tentang kasus ini, 2 orang ini pasti selalu dihujat juga ya. Kemudian belakangan juga ada muncul nama Rasman dan Fredrik, yang mana katanya sih mereka tadinya berposisi sebagai praktisi hukum, tapi keterangan yang mereka berikan itu cenderung berada di pihak polisi ya, sehingga kedua nama ini akhirnya pun sering dijadikan bahan-bahan ujatan ya di internet gitu ya kan. Nah, kemudian muncul juga nama Pak Tony ini, yaitu pengacara yang mana tadinya mendampingi Peggy sehingga Peggy terbebas ya dari penangkapan oleh polisi gitu. Nah, kemudian perkembangan kasus hingga hari ini ya, karena ketika saya membuat video ini ya, Bu Titin dan Pak Otto Hasibuan dan tim mereka itu sampai sekarang sedang berusaha ya agar ke-7 orang ini bisa dikeluarkan dari penjara dan dipulihkan nama baik mereka. Kemudian Saka Tatal ini meskipun sudah bebas, tapi dia ingin namanya dia dibersihkan sehingga tidak lagi dicap sebagai pembunuh. Nah, kenapa masyarakat kok lebih cenderung berada di pihak yang memusuhi polisi ya kawan? Sebetulnya harusnya polisi bercermin dari kasus-kasus sebelumnya ya kawan, yang mana banyak sekali kasus yang melibatkan polisi, terutama bila melibatkan pejabat, itu dirasakan tidak ada rasa keadilan oleh masyarakat ya. Jadi tentu masih sangat kita ingat ya kasus Verdi Sambo ya kawan. Jadi kasus itu kemarin terasa sangat rumit sekali, padahal itu sebetulnya kasus pembunuhan yang sederhana saja. Namun karena melibatkan pejabat polisi yang pangkatnya sangat tinggi, maka kemudian menjadi rumit itu ya. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu, mudah-mudahan uraian yang saya berikan ini bisa memberikan informasi bagaimana sih duduk persoalan dari kasus kematian Vina dan Eki sekarang ini. Mudah-mudahan semua pihak bisa jujur ya, sehingga bisa terungkap ya apa yang terjadi sebenarnya dan siapa yang bersalah. Dan kalaupun memang tidak ada yang bersalah, ternyata mereka kecelakaan sendiri, ya sudah dibebaskan dan mereka yang terlanjur di penjara ini bisa dipulihkan nama baiknya dan diberikan kompensasi yang sewajarnya ya. Baik kawan-kawan, sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.